ku lembut, padanya ku bertelut, dan ku dambakan penuh kasih besar. Yesus datang di dunia, tanggung dosa manusia, bagiku pun nyatalah kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Wahai insan, datanglah, mari sambut kasihnya, ingat akan janjinya, kasih besar. Yesus telah memanggilmu, simak suaranya merdu, dan serahkan hatimu, kasih besar, kasih besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, selamat pagi. Apa kabar Bapak Ibu pada hari ini? Kami berharap kiranya sukacita berada di dalam kita semua. Bapak Ibu, mari sebelum kita mulai ibadah doa Sabtu pagi ini, kita memohon pada Tuhan dalam doa supaya kita dimampukannya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, pada pagi yang indah ini, kami sujud menghampiri tahta-Mu, mengucap puji dan syukur Bapa, karena Bapa telah memelihara kehidupan kami. Bapa telah melindungi istirahat kami, sehingga kami bisa bangun pagi dalam keadaan penuh sukacita. Bapa, sebentar lagi kami akan memulai ibadah doa Sabtu pagi. Kiranya Bapa hadir di tengah-tengah kami. Bapa pimpin ibadah ini sehingga ibadah ini bisa terlaksana, bisa berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Pimpin kami Tuhan, kami serahkan ibadah Sabtu pagi ini ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, setahun sudah kita hidup dalam kondisi pandemi. Sebelum pandemi, kita menginginkan bertemu dengan keluarga sangatlah susah. Kita berkumpul bersama anak-anak, sesuatu yang sangat-sangat susah. Tetapi pada kondisi pandemi ini, kita diizinkan Tuhan untuk berkumpul bersama-sama dengan keluarga. Orang tua dapat berkumpul, tetapi terkadang anak-anak tidak bisa berkumpul bersama-sama.
karena kegiatan mereka masing-masing. Ada yang bekerja sampai malam, ada yang mempunyai tugas sekolah sampai sore. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, walaupun kita hidup di dalam kondisi pandemi ini, tapi kami yakin dan percaya bahwa Bapak, Ibu, Saudara hidup tetap di dalam kasih Tuhan. Walaupun kita terkadang tidak bisa berkumpul, tapi kasih Tuhan ada di dalam keluarga Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Bapak, Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kita merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari Roma 5 ayat yang ke-8. Roma 5 ayat yang ke-8. Marilah Bapak, Ibu, Saudara kita membuka Alkitab kita dan membaca firman Tuhan dari Roma 5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Itulah Bapak Ibu firman Tuhan yang akan kita renungkan pada pagi hari ini. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada waktu dulu orang tua apabila ingin mencarikan kekasih atau jodoh anaknya, tidak terlepas dari bibit, bobot, dan bebet. Intinya, bahwa anak supaya mendapatkan pujaan hati istri yang baik. Persyaratan ini selalu melekat di dalam kehidupan orang tua kami pada zaman itu. Padahal tidak ada orang yang sempurna seperti apa yang diharapkan oleh orang tua kita pada zaman itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, di saat-saat sekarang ini pun kita terkadang menyadari atau tidak sadar, seringkali kita mengasihi pasangan kita dengan persyaratan. Contohnya, aku mau mengasihi kamu, asalkan sepemikiran dengan aku. Yang lain, aku mau mengasihi kamu, asalkan dengan kamu menuruti apa yang saya mau. Itulah yang terkadang di dalam kehidupan kita tidak kita sadari. Karena Tuhan telah mengajarkan kasih yang begitu tulus, kasih yang begitu tidak mengharapkan apapun dari kita semua yang telah diselamatkan. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kasih yang selalu memakai persyaratan itulah, dengan kata asalkan yang sebagai contoh di dalam kehidupan orang tua tadi, tidak akan pernah memberi rasa aman kepada siapapun, terlebih kepada pasangan kita. Dan kasih yang demikian, kasih yang tidak menimbulkan rasa aman dan akibatnya bukan membangun, melainkan justru akan merusak di dalam hubungan kehidupan. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, berbeda dengan kasih Tuhan kepada umat manusia. Cinta kasih Tuhan kepada kita manusia justru tanpa mengenakan suatu persyaratan apapun. Bukan hanya kepada kita, melainkan kepada dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus,
Bapa di surga mengirimkan putranya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, ke dunia dan mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, sebagai jalan kita masuk ke dalam kerajaan surga. Cinta kasih seperti inilah yang memberikan ketentraman, damai sejahtera di dalam kehidupan, yang dapat menuntun, membimbing, serta menyalakan roh kita untuk membalas kasih-Nya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, demikian juga apabila kita mengasihi pasangan kita tanpa syarat apapun, justru pasangan kita dengan sendirinya akan bergerak membalas kasih kita, bahkan lebih dari itu. Memang, baik pribadi kita sendiri maupun pasangan kita bukanlah manusia yang sempurna, sehingga terlihat begitu sulit untuk mengasihi pasangan dengan sempurna atau tanpa syarat apapun. Meskipun demikian, Bapak Ibu Saudara, tidak ada kata terlambat untuk belajar. Kita akan belajar memulai mengasihi pasangan kita dengan baik seperti yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Dimulai dari diri kita sendiri, terlebih dahulu, dengan bertumbuh semakin baik dalam hubungan yang saling membangun dengan pasangan kita. Apabila kedua belah pihak, suami maupun istri, sudah dapat melakukan hal tersebut dengan kerelaan hati, ketulusan hati, dan kesungguhan hati, maka semakin hari semakin didekati, serta semakin hari kita akan semakin menjadi segambar dengan dan serupa dengan Tuhan Yesus. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, Allah telah memberi contoh, telah menjadi teladan bagi kita. Allah telah mencintai atau mengasihi kepada kita. Tuhan Yesus telah rela mati untuk menyelamatkan kita dan dari hukuman dosa. Mari kita wujud nyatakan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita sehari-hari, sehingga dengan demikian kita dapat menciptakan suasana damai nyaman dalam keluarga kita maupun masyarakat sekitarnya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, marilah kasih Allah kita camkan di dalam kehidupan kita, di dalam lingkungan kita, sehingga kita bisa meneladani kasih Allah yang begitu tulus, begitu ikhlas kepada kita. Begitu pula kita, marilah kita belajar mengasihi pasangan kita, keluarga kita, masyarakat kita, di sekeliling kita, seperti apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak, Ibu, marilah kita merespon firman Tuhan ini dengan bersatu di dalam doa. Kembali Bapa, kami menghadap kehadirat-Mu, mengucap puji dan syukur Bapa. Kami berterima kasih karena Bapa telah memberi teladan pada kami melalui Putra-Mu yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus telah mengajarkan kepada kami mengasihi manusia, mengasihi dunia tanpa syarat, sehingga kasih itu benar-benar bisa kami rasakan. Bapa di surga, kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami belum bisa menjalankan kasih yang diajarkan Tuhan Yesus. Namun Bapa di surga, kami ingin belajar. Kami ingin belajar sehingga kami bisa menjadi teladan bagi keluarga kami, bagi lingkungan kami, di dalam mengasihi sesama, sehingga kami benar-benar bisa melaksanakannya sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kami menyadari bahwa di dalam kehidupan kami masih banyak melakukan kesalahan serta dosa-dosa. Kiranya Tuhan senantiasa mau memberi ampun. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Mengapa Yesus turun dari sorga, masuk dunia gelap penuh celah, berdoa dan bergumul dalam taman, cawan pahit pun diterimanya. Mengapa Yesus menderita di derang, dan mahkota duri pun dipakainya? Mengapa Yesus mati bagi saya? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Mengapa Yesus mau pegang tanganku bila ku di jalan tersesat? Mengapa Yesus beriku kekuatan bila jiwaku mulai penat? Mengapa Yesus mau menanggung dosaku? Beriku damai serta sukacitanya. Mengapa Dia mau melindungiku? Kasih-Nya, ya karena kasih-Nya. Bapa di surga, pagi ini kami mau menghadap kehadirat-Mu Tuhan, memanjatkan doa-doa kami. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari yang Tuhan sudah berikan kepada kami, hari yang baru saat ini. Kami mengucap syukur untuk penyertaan tangan Tuhan senantiasa di dalam kehidupan kami sepanjang hari, sepanjang waktu sampai saat ini. Tuhan, kami mengucap syukur untuk pengorbanan-Mu di kayu salib sehingga menebus dosa kami. Saat ini kami ingin menaikkan doa-doa syafaat kami Tuhan untuk semua para petugas kesehatan yang saat ini berjuang sekuat tenaga mereka untuk mendampingi para pasien, juga mendampingi kami semua yang saat ini sedang mengalami pandemi COVID. Beri hikmat Tuhan, beri kekuatan ekstra buat mereka sehingga mereka tetap dapat tegar, tetap dapat semangat melayani di dalam bidang kesehatan mereka. Kami juga berdoa untuk para pasien dimanapun mereka berada, dimanapun mereka dirawat dan dalam keadaan kondisi apapun saat ini. Kami yakin dan percaya Tuhan senantiasa mendampingi mereka, menyertai mereka di dalam tiap tindakan yang dilakukan, perawatan, pengobatan yang dilakukan, sehingga
pada waktunya mereka boleh dapat kembali pulih, sembuh, dan kembali kepada keluarga mereka masing-masing. Dan berdoa untuk para jemaat kami semua dan para pekerja gereja yang saat ini sedang giat melakukan aktivitas kegiatan ibadah online dan streaming. Tuhan sertai para petugas-petugas yang mengerjakan ibadah ini, beri juga mereka semangat, hikmat, dan kekuatan untuk melayani, sehingga apa yang mereka lakukan betul-betul menjadi berkat buat kami semua. Dan kami para jemaat kiranya Tuhan pakai untuk tetap setia, untuk tetap taat melalui ibadah yang saat ini kami lakukan. Beri kami kesabaran, beri kami hati yang tulus mengikuti ibadah, sehingga kami boleh betul-betul merasakan ibadah yang sama seperti sebelum terjadi pandemi. Kami berdoa untuk penghayatan kami semua Tuhan terhadap apa yang kami rayakan saat ini, ibadah-ibadah di masa-masa Paskah, di masa Paskah, dan pada saatnya kami merayakan kegembiraan sukacita akan kebangkitan-Mu. Kami yakin dan percaya kuasa darah-Mu mau melindungi, mau menutup seluruh kehidupan kami dari segala hal yang dapat merusak kehidupan kami. Dan kuasa kebangkitan-Mu yang begitu dahsyat, begitu mulia, menjagai keselamatan kami. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk semua aparat pemerintah dimanapun mereka berada, khususnya di masa-masa pandemi ini. Biarkan mereka juga tetap menjaga segala sesuatunya dengan baik. Demikian pula kami warga boleh taat terhadap peraturan yang berlaku, sehingga pandemi ini boleh berlalu. Terima kasih Tuhan untuk segala sesuatu berkat yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Di masa-masa yang sulit, masa pandemi ini, kiranya Tuhan senantiasa juga menyertai dan memberi kami semangat yang baik untuk tetap bertahan di dalam masa seperti ini. Kami yakin dan percaya pertolongan Tuhan akan senantiasa selalu ada. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.
Caroline Anggiat Mauli, biasanya dipanggil Anggi. Aku lahir dengan kondisi prematur, tepatnya waktu itu 6 bulan lebih 2 minggu. Kalau benar-benar tahu itu baru sekitar umur 7 tahun. Karena aku merasa bahwa aku sama dengan saudara-saudara yang lain, dengan orang-orang lain. Karena keluarga juga berusaha sebisa mungkin memperlakukanku sama seperti yang lain. Walaupun Mama dan Papa sering ngomong dulu, aku ingat, kamu minta ya sama Tuhan, berdoa supaya Tuhan kasih mata yang baru. Tapi aku nggak ngerti. Buat teman-teman yang mungkin saat ini sedang menghadapi berbagai pergumulan atau tantangan dalam kehidupan teman-teman, tetap percaya dan jangan pernah menyerah. Percaya bahwa kehidupan kita seluruhnya itu ada dalam tangan Tuhan, kita ada dalam hatinya dan di dalam rencana.